Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Dimas Rega Saputra dengan nomor NIM 1872050047 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di video kali ini saya akan membahas tentang strategi pengelolaan keuangan pasca pandemi COVID-19 guna memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Karyadi MM. Pandemi COVID-19 tidak hanya membahayakan jutaan nyawa di seluruh dunia, tapi juga mulai mengganggu ekonomi global. Banyak orang kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan, sementara banyak orang lain diminta untuk menerima pemotongan gaji. Ekonomi telah mendorong ke dalam resensi dan keuntungan pasar selama bertahun-tahun, yang dibukukan oleh investor terhapus dalam beberapa hari. Dalam situasi yang begitu sulit, kita harus mengambil tindakan pencegahan ekstrim untuk melindungi kesehatan dan kekayaan kita agar tidak terkena dampak buruk dari wabah tersebut. Nah, pandemi tersebut telah membuat banyak orang mulai berpikir ulang mengenai pengelolaan keuangan pribadi, terlebih bagi mereka yang sudah berkeluarga dan dengan penghasilan rata-rata. Pada saat situasi seperti ini, tentu akan mempengaruhi arus keuangan. Dampak langsung dari situasi pandemi ini adalah keuangan yang berpotensi jika tidak sehat dan perencanaan keuangan yang sudah dibuat bisa berantakan. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Yang pertama yaitu evaluasi sumber penghasilan. Kebijakan work from home atau WFH saat ini telah dilakukan banyak perusahaan, bisa saja berdampak pada pengangguran take home pay. Kebijakan bekerja dari rumah ini juga bisa memberikan dampak yang sangat drastis kepada para pekerja lepas dan pekerja mandiri. Untuk memudahkan pengaturan uang, disarankan agar masyarakat mulai membagi anggaran keuangan dengan sangat ketat. Anggaran rumah tangga bisa dibagi 3 fase, yaitu living, saving, dan playing. Nah, yang kedua yaitu atur ulang budget rumah tangga. Untuk saat ini, ada baiknya memprioritaskan pemenuhan kebutuhan utama seperti pengeluaran pokok, hentikan sementara pengeluaran yang tidak penting. Selain itu, jangan panik karena bisa memuat pembelanjaan yang tidak perlu. Bekerja dari rumah bisa saja menyebabkan anggaran untuk hidup mungkin naik. Namun, pembengkakan ini bisa ditutupi dengan mengambil jatah dari pos playing. Jika mau donasi, ikut gerakan traktir dan lain-lain, harus dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan finansialnya. Yang ketiga itu siapkan dana darurat. Dana darurat merupakan pos yang tak boleh dilupakan. Disarankan agar masyarakat menghindari praktik spekulasi demi pengharapan keuangan di masa depan saat kas tidak memadai. Penyiapan dana darurat ini sangat penting dilakukan terutama untuk orang yang punya banyak tanggungan dan berstatus non-karyawan. Simpan dana darurat pada tabungan terpisah dalam 3-6 bulan terakhir belum dilakukan. Sangat penting untuk memiliki dana darurat yang cukup, karena dapat memberikan ketenangan pikiran yang sangat dibutuhkan di tengah situasi COVID-19. Yang keempat yaitu lakukan pekerjaan sampingan. Selain bekerja dari rumah, memulai bisnis sampingan adalah salah satu cara yang dapat kamu lakukan untuk melakukan penghasilan. Jika kamu suka memasak, kamu dapat menjual masakanmu. Jika kamu suka membuat kerajinan tangan, kamu juga bisa menjualnya. Pilihan yang lain mungkin kamu dapat menawarkan layanan freelance seperti menulis, mengedit, konsultasi, desain grafis, dan lain-lain. Banyak hal yang dapat kamu lakukan sebagai pekerja sampingan. Dan yang kelima adalah disiplin. Langkah terakhir adalah selalu disiplin dalam mengelola keuangan. Bila perlu, catat semua pengeluaran wajib dan pengeluaran tak terduga. Dengan begitu, kamu akan mengetahui alur pengeluaran tiap bulannya dan bisa mengontrol pengeluaran yang tidak perlu. Bila memungkinkan, sisihkan sebagian pengeluaran untuk dana darurat dengan nominal yang konsisten dan dilakukan dengan disiplin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.